البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ورسوله. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 363 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga ini. Qala syarih fatahullahu ta'ala wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ba'da dzalika al-qisas. Dan yang terjadi setelah yang demikian tadi adalah qisas, yakni kitabatul mujazah fid dunya, yaitu penulisan penetapan pembalasan di dunia. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa kana ba'da dzalik al-qisas, kitabatul mujazah fid dunya, yaitu pencatatan pembalasan di dunia, ada balasan di dunia. Wa huwa marfu, yaitu kalimat al-qisasu ini marfu bi annahu ismu kana. Wa yajuzu an takuna kana tamah. Boleh juga kana di sini tamah, berarti al-qisas sebagai fa'il, tak masalah. Intinya qisas marfu. Selesai dari Fathul Bari. Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ba'da dzalika al-qisas, wa hadha ta'bir bil fi'lil madhi yufidu tahaqquqal wuqu'. Pengungkapan yang Nabi pakai dengan fi'il madhi kana, ini menunjukkan kepastian bahwasanya itulah yang terjadi, yang akan terjadi, yaitu yang berlaku adalah qisas. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa abbara bil madhi li tahaqquqil wuqu'. Nabi mengungkapkan kalimatnya, sebelumnya kan disebutkan untuk orang yang masuk Islam dan Islamnya bagus, maka dosa-dosa di masa lampau itu diampuni dan amal soleh di masa lampau itu dicatat untuk dia. Nah, kemudian setelah dia masuk ke dalam Islam itu, kalau berbuat salah lagi ya ada qisas. Yang perlu qisas, yang tidak ya tidak, tergantung dosanya polanya macam apa. Padahal ini setelah ini nantinya ba'da dzalika, setelah ini besok-besok kalau terjadi kesalahan maka apakah langsung diampuni atau apa? Ya tidak demikian, tapi ada qisas. Tapi Nabi menggunakan pola fi'il madhi kana, bukan yakunu ba'da dzalik, menunjukkan itu adalah hukum yang pasti di sisi Allah Ta'ala, kecuali jika Allah mengampuni atau orang yang teraniaya berkenan memaafkan, ini perkaranya lain. Faka'annahu waqa, seakan-akan itu sudah terjadi saking pastinya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa nada ashabul jannah, penduduk surga berseru, yaitu memanggil penduduk neraka. Ini sudah terjadi atau belum? Ilyas, penduduk surga mengajak bicara penduduk neraka, sudah terjadi belum? Belum, yaitu nanti di hari kiamat. Tapi Allah menggunakan pola fi'il madhi nada, menunjukkan ini pasti akan terjadi nanti itu. Summa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hasanah bi asyri amsalihah. Kalau keburukan ada qisas, kalau kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhif, sehingga 700 kali lipat. Al-hasanah bi adatil istighraq, yaitu kenapa menggunakan al? Ini menggunakan al-istighraqiyah lit ta'mim, menunjukkan umum segala jenis kebaikan. Kebaikan hati, kebaikan lisan, kebaikan anggota badan, kebaikan yang nampak, yang tidak nampak, dan seterusnya. Kebaikan yang sifatnya lazim, yaitu untuk diri sendiri ataukah mutaaddi, manfaatnya untuk orang lain, semuanya masuk ke dalam istilah al-hasanah. Kama sayati fil hadis tali, sebagaimana akan datang pembahasannya di hadis yang berikutnya. Bisi ghatil kul, dengan lafaz kul. Nanti kullu hasanah,
setiap atau semua kebaikan. Summa inna ta'bira bi sab'i mi'ati dhi'f. Kemudian sesungguhnya ungkapan yang Nabi sebutkan yaitu 700 kali lipat, laisa tahdidan li sawabillahil karim. Itu bukan sebagai pembatasan untuk pahala dari Allah yang Maha Dermawan. Kama jaa bayanu dzalika fi adillatin ukhra. Sebagaimana telah datang penjelasan masalah ini di dalil-dalil yang lain. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa qauluhu al-hasanah mubtada'un. Baik. Wa bi asri ini adalah al-khabar. Wal jumlah istinafiyah, yaitu jumlah yang baru. Wa qauluhu ila sab'i mi'ah hingga 700 muta'alliqun bi muqaddar. Ini jar majrur terkait dengan suatu lafaz yang diperkirakan ada walaupun tidak nampak dalam lafaz hadis tadi. Muntahiyah, yaitu terhinggakan mencapai 700. Wa hakal Mawardi anna ba'dul ulama al-Qadhi Asy-Syafi'iyah, yaitu Al-Mawardi Qadhi Syafi'iyah menukilkan bahwasanya sebagian ulama akhadha bi dhahiri hadhil ghayah, mengambil zahir dari penghujung lafaz ini, yaitu hanya mencapai 700. Fa za'ama anna tat'ifa la yatajawazu sab'ami'ah. Dia menyatakan bahwasanya perlipat gandaan pahala itu tidak melampaui 700. Wa rudda alaih, namun ini dibantah bi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk orang yang Dia kehendaki. Setelah menyebutkan bahwasanya bagaikan apa? Satu biji akan menumbuhkan apa itu? 7 mayang. Setiap mayang akan menghasilkan 100 biji. Berarti berapa? 700. Setelah itu Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk orang yang Dia kehendaki. Wal ayah muhtamilatun lil amrain. Ayat ini mengandungi dua perkara. Fayahtamilu ayyakunal murad. Ada kemungkinan yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Baqarah tadi, annahu yudha'ifu tilkal mudha'afah. Allah melipatkan dengan lipatan yang 700 tadi. Bi'an yaj'alaha sab'ami'ah, menjadikan amal soleh tadi nilainya mencapai 700. Wa yahtamilu annahu yudha'ifu sab'ami'ah bi ayyazida 'alaiha. Ada kemungkinan makna kedua, Allah akan melipat gandakan yang 700 tadi menjadi melebihi angka tadi. Baik. Wal musarrihu birraddi alaih, dalil yang terang-terangan membantah ulama yang membatasi 700 tadi adalah hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas al-mukharraju indal musannif, yang diriwayatkan oleh si penulis yaitu Imam Bukhari fir riqaq, di dalam Sahih Bukhari Kitabur Riqaq. Walabduhu, lafadznya kataballahu lahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila at'afin katsirah. Allah akan menulis untuknya 10 kebaikan hingga mencapai 700 kali lipat, hingga mencapai lipatan-lipatan yang banyak. Berarti angka 700 itu bukan pembatasan. Kira-kira apa saja amalan yang pahalanya tidak ada batasnya ya? Apa? Iya, kesabaran, apalagi iya, puasa. Baik, apalagi yang dijelaskan oleh para ulama salaf, pahala yang tidak terbatasi, contohnya amalan apa ya? Baca Quran. Dohirnya, yaitu dohir hadis Ibni Mas'ud menyebutkan satu huruf itu 10 kebaikan. Baik. Cuma yang terang-terangan menyebutkan pahalanya tidak terbatas. Disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya orang yang pahalanya ditanggung oleh Allah maka pahalanya itu tidak terbatasi. Baik. Ayat yang mengatakan fa'ajruhu 'alallah, ini pahalanya tidak terbatasi lipat gandaannya. Baik, itu apa? Si kembalinya pada kesabaran ya, yaitu memaafkan atas kezaliman yang dia alami. Si kembalinya pada kesabaran juga, ya. Tadi 7 jari. Oh, baik. Wallahu a'lam kalau dalil-dalil yang lain ya.
Kita sampai mana tadi? Ini disebutkan dalam catatan kaki riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhif, sehingga 700 kali lipat. Ya dulu ala kamali karamillahi ta'ala. Ini menunjukkan kepada sempurnanya kedermawanan Allah Ta'ala, wa sa'ati rahmatih, dan luasnya rahmatnya, wa azimi fadlih, dan agungnya kurnianya, haitsu dha'afa ujural hasanat, yang mana dia melipat gandakan pahala kebaikan. Kama anna, ini kurang anna ya, kama anna uqubatihi uqubati, sebagaimana hukuman-hukuman dari Allah, tadullu ala kamali adlillahi ta'ala, menunjukkan kepada adilnya, sempurnanya keadilan Allah Ta'ala. Wa hakadha jami'u tasarrufatillahi ta'ala, demikianlah seluruh perbuatan Allah Ta'ala beredar di antara apa? Al-fadl wal adl, kurnia dan keadilan. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walahul hamdu la yahruju fi tasarrufihi fi ibadihi anil adli wal fadl. Hanya milik Allah lah seluruh pujian, tidaklah keluar di dalam pengaturannya yang terkait dengan para hambanya, tidak keluar dari apa? Keadilan dan kurnia. Pasti antara keadilan atau kurnia, tidak ada penganiayaan. In a'ta wa akrama, jika dia memberi dan jika dia memuliakan, wa hada wa waffaqa, jika dia memberikan hidayah dan memberikan taufik, fa bi fadlihi wa rahmatih, maka itu adalah karena kurnianya dan rahmatnya. Wa in mana, jika dia menghalangi, wa ahan, menghinakan, wa adal, menyesatkan, wa khadal, menelantarkan, wa syaqa, kira-kira apa syaqa, betulkah? Yaitu mencelakakan. Jelas ini polanya harus pola rubai kan? Karena kalau syaqiyya yashqa, ini orangnya dia celaka. Tapi untuk Allah mencelakakan seorang hamba ini pakai apa? Syaqqa gitu kan? Kalau syaqqa berarti yaknya harus dirubah jadi alif layyinah, syaqqa. Jika dia mencelakakan seorang hamba, fa bi adlih, maka itu adalah dengan keadilannya, wa hikmatih, dan hikmahnya, bukan karena dia menganiaya seseorang. Selesai dari Al-Jawabul Kafi. Summa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasayyi'atu bimisliha, keburukan dibalas dengan yang setimpal dengannya, tidak dilipat gandakan. Ini hukum asalnya macam itu. Yushiru ila adami tad'ifis sayyi'ah, ini mengisyaratkan, menunjukkan kepada tidak dilipat gandakannya keburukan. Wa hadza yadullu, bagusnya pakai ala ya, yadullu ala kamali adlillahi ta'ala, ini menunjukkan kepada sempurnanya keadilan Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa datang membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, barang siapa datang membawa keburukan, maka dia tidak dibalasi kecuali yang semisal dengannya. Wa hum la yudlamun, dalam keadaan mereka tidak dianiaya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, innal hasanah yudha'ifuha Allah wa yunammiha, sesungguhnya kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah dan ditumbuh kembangkan oleh Allah. Wa yusibu alal hammi biha, Allah juga memberikan pahala kepada niat. Ham yaitu keinginan, man hamma bihasanatin, iya, ham yaitu keinginan, biha dengan balasannya. Ham yang baik ya baik, ham yang buruk ya balasannya buruk, sesuai kadarnya. Yang baik kalau sekedar ham telah kita lewati, kalau tidak diniatkan menjadi satu, kalau tidak dilakukan menjadi satu kebaikan, kalau dilakukan menjadi 10 kali lipat atau lebih. Ya ini ham yaitu keinginan.
Wasayyi'ah la yudha'ifuha. Sementara keburukan Allah tidak melipat gandakannya. Wala yu'akhidhu 'alal hammi biha. Allah tidak menghukum karena keinginan, yaitu keinginan yang tidak terlaksana. Telah kita lewati pembahasan ini ya dalam Arba'in Nawawiyah. Ingin berbuat buruk, setelah itu dia tidak jadi mengerjakannya, malah ditulis untuknya satu kebaikan. Fayu'ti, bagusnya gitu ya, kembalinya ke Allah. Fayu'ti sahibal hasanah, walaupun mungkin aja yu'ta sahibul hasanah, tapi biar sama domirnya, fayu'ti. Maka Allah memberikan kepada pemilik kebaikan minal hasanati fauqa ma amil, berupa kebaikan-kebaikan yang melebihi dari apa yang dia amalkan. Ya, kita beramal paling seberapa, tahu-tahu diberi surga misalkan. Seberapa amalan kita dibanding dengan agungnya surga? Tak ada apa-apanya amalan kita itu. Wa sahibas sayyi'ah, Allah memberi pemilik keburukan la yajzihi illa biqadri amalih. Allah tidak membalasinya kecuali sesuai dengan kadar amalannya. Baik, selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ayyatajawazallahu anha, kecuali jika Allah memaafkan dari kesalahan tadi. Hada yadullu ala anna sahibas sayyi'at tahta masyiatillah. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku keburukan-keburukan itu di bawah kehendak Allah dalam masalah apa? Keputusannya. Jelas semua perbuatan kita di bawah masyiatillah, tapi yang dibahas di sini adalah masalah balasan dan keputusan. Maka itu terserah Allah Ta'ala. Bi khilafi mu'taqadil khawariji wal mu'tazilah. Ini berlainan dengan keyakinan orang khawarij dan mu'tazilah. Mengatakan Allah wajib membalasi pelaku kebaikan dengan kebaikan dan wajib membalasi pelaku keburukan dengan hukuman. Tidak ada istilah Allah memaafkan, tapi wajib kata mereka. Qala al-allamatu Ibnu Battal rahimahullah wa fi qawlihi illa ayyatajawazallahu anha, kecuali jika Allah memaafkannya, raddun alaman anfadzal wa'id. Ini bantahan terhadap orang yang menjadikan ancaman itu harus berlaku, anfadha, yaitu mewajibkan berlakunya ancaman alal usatil mu'minin, terhadap para pelaku maksiat dari kalangan mukminin. Li'anna qaulah, karena sabda Nabi illa ayyatajawazallahu anha yadullu ala annahu qad yu'akhidhu biha wa qad yatajawazu anha idza sya. Ini menunjukkan Allah boleh jadi akan menghukum dengan kesalahan tadi, dan boleh jadi Allah memaafkan dari kesalahan itu jika dia menghendaki. Wa hadza madhhabu ahli sunnah. Ini madhab ahli sunnah. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qala al-allamatu Ibnul Mulaqin rahimahullah, summa hadisul bab, kemudian hadis bab ini hujjatun li madhhabi ahlil haq. Ini hujjah untuk mendukung madhab ahlul haq. Anna ashabal ma'asi, bahwasanya pelaku maksiat la yuqta'u alaihim binnar, tidak boleh mereka dipastikan masuk ke dalam neraka. Ya, boleh jadi dapat syafaat sebelum masuk neraka, atau sudah bertaubat sebelum dia mati, atau dan seterusnya. Ada 10 sebab sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, 10 jenis sebab. Bal hum fil masyiah, bahkan mereka ada di dalam kehendak Allah keputusannya itu. Wa munasabatut tabwib, sisi kesesuaian bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ziyadatul husn ya masdar ya, ziyadatul husni alal Islam, bahwasanya al-husn, kebaikan itu melebihi Islam. Ada orang masuk Islam tapi masih berbuat buruk. Ada yang masuk Islam namun kemudian apa? Memperbagus amalan. Waqtilafu ahwalih, dan keadaan Islam itu berlainan. Ya, Islamnya masing-masing orang berlainan kualitinya. Bin nisbati ilal a'mal, dilihat dari sisi amalan. Ya, semakin bagus amalan, semakin bagus Islam. Kalau malas beramal ya Islamnya berarti buruk. Dan seterusnya. Selesai dari at-tawdih. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa awwalul hadits yaruddu ala man ankara ziyadah wan naqs fil iman. Awal dari hadis ini membantah orang yang mengingkari adanya pertambahan ataupun pengurangan di dalam iman. Karena bicara masalah ihsan wal isaah, menunjukkan iman mungkin bertambah dan berkurang karena amalan sendiri berlainan.
Li'annal husn, karena kebaikan tatafawatu darajatuh, derajatnya berlainan. Wa akhiruhu, akhir dari hadis, yaruddu alal khawariji wal mu'tazilah, membantah khawarij dan mu'tazilah. Selesai dari Fathul Bari. Kemudian wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ayyatajawazallahu anha, kecuali jika Allah memaafkannya, ya dulu ala kamali karamillahi ta'ala. Selain masalah pahala yang menunjukkan kedermawanan, pemaafan juga menunjukkan kedermawanan. Ini menunjukkan kepada sempurnanya kedermawanan Allah Ta'ala. Wa tamami hilmih, dan betapa lengkapnya kesabaran dia, al-hilm, yaitu adamul isti'jal fil intiqam, al-hilm, tidak tergesa-gesa di dalam menimpakan hukuman. Haitsu ya'fu wa yaghfir, yang mana dia mau memaafkan dan mengampuni. An kasrati sayyiati ibadih, dari banyaknya kesalahan-kesalahan para hambanya. Summa inna hadis hadzal bab, kemudian sesungguhnya hadis bab ini yashhadulahu, dia didukung oleh ma akhrajahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, min tariqi Abi Wa'il Syaqiq minal mukhadramin, Syaqiq bin Salamah al-Kufi. Baik. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala rajulun, ada seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah, apakah kami akan disiksa disebabkan oleh apa yang kami amalkan di masa jahiliyah? Man ahsana fil Islam, Nabi menjawab, barang siapa berbuat bagus di dalam Islam, lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah, dia tidak dihukum dengan apa yang dia amalkan di masa jahiliyah. Wa man asa'a fil Islam, namun barang siapa berbuat buruk di dalam Islam, yaitu di masa jahiliyah dia buruk, masuk Islam pun tak berubah juga, seperti yang dijelaskan oleh para pensyarah. Ukhidha bil awwali wal akhir, dia diambil, yaitu dia dihukum dengan kesalahan dia yang dulu dan yang sekarang. Wa hadza yadullu ala annal Islam yu'tabaru taubatan minal kufur. Ini menunjukkan Islam itu terhitung sebagai taubat dari kekufuran, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Taubat dari kekufuran, betul. Walakinnal kabair, tetapi dosa-dosa besar ghairah, yang selain kekufuran, labuddalaha minat taubah, dia harus bertaubat, yaitu apa? Berhenti. Jangan apa di masa jahiliyah suka apa misalkan ya merompak, masuk Islam masih merompak juga. Nah, Nabi mengancam dengan itu. Berarti dosa yang dulu-dulu tetap kena hukuman kalau engkau tidak berubah. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kalau berhenti Allah ampun lah. Apa? Kalau berhenti Allah ampun lah. Iya betul. Yang tahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka berhenti maka diampuni untuk mereka yang telah lampau. Jazakumullahu khairan.